Ya, selamat siang pemirsa. Kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk Dialog Siang Khas Berita 1. Saya Wiki Adrian. Dan saya Indri Soekardi. Ini kami juga hari ini akan membahas topik cegah depresi pada anak. Bukan hanya orang dewasa yang rentan terhadap depresi, remaja pun seringkali terkena depresi. Beberapa di antaranya bahkan berakhir dengan keputusan bunuh diri. Salah satunya Rangga Arman Kusuma, pelajar berusia 14 tahun ditemukan tewas gantung diri di lemari pakaiannya. Ada juga remaja 18 tahun bernama Franciscus. Ia ditemukan bunuh diri di kamarnya di Gang Fajar 4 nomor 5 Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat karena orang tuanya tidak memberikan uang untuk membeli soft lens. Remaja merupakan saat transisi dari anak menuju dewasa. Pada usia itu, anak berusaha mencari jati dirinya. Akibatnya muncul kegelisahan yang luar biasa. Di saat inilah pendampingan orang tua sangat berperan. Orang tua harus memantau dan menemani meskipun mereka menunjukkan sikap yang biasa. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai pendampingan orang tua terhadap anak yang memasuki usia remaja telah hadir di studio kami psikologi anak, remaja dan keluarga, Mbak Roslina Feroli dan juga seorang artis yang juga orang tua dari dua anak, yaitu adalah Jeremy Thomas. Apa kabar Mas Jeremy dan juga Mbak Vera? Terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Ya, kita sudah melihat ya Mas Jeremy dan juga Mbak Vera bahwa tadi ada dua tayangan yang mungkin tragis sekali, dan kita ingin bertanya sebenarnya faktor pencetus utama dari bunuh diri apa? Aduh, bunuh diri itu kompleks loh. Jadi nggak bisa sembarangan bilang bahwa anaknya bunuh diri karena nggak dibeliin soft lens, anaknya bunuh diri karena orang tuanya bercerai. Tidak sesederhana itu. Ya, kalau kami psikolog secara klinis sudah memantau indikasi bahwa anak akan, karena bunuh diri itu udah di ujungnya loh ya. Jadi ada beberapa gangguan pada anak yang akhirnya at the end memicu anak untuk bunuh diri. Tapi bunuh diri itu sebenarnya udah dampak yang sangat klimaks dari sesuatu. Artinya ya, ini akumulatif. Jadi tadinya ya anak, kita perhatikan dulu profil klinis anak deh. Setiap anak berbeda profilnya. Ada anak yang kebutuhan akan afeksinya tinggi, sehingga ketika terabaikan sedikit oleh orang tua, bagi mereka itu menyakitkan gitu loh. Sementara pada beberapa anak dicuekin orang tuanya juga ya nggak masalah. Orang tuanya mau berpisah kayak mau dia biasa-biasa saja, toleransi emosinya besar gitu ya. Ada anak yang pride-nya begitu besar sehingga achievement buat dia itu sesuatu. Jadi ketika ranking satunya turun ke ranking 3, dunia kiamat buat si anak tadi. Ini beda-beda ya. Jadi seperti tadi rentang toleransi kita atas stres, tekanan juga beda-beda. Kita ada yang takut suntik, ada yang nggak takut suntik ya. Makanya penghayatan si anak terhadap lingkungan di sekitarnya lah yang paling penting mesti kita perhatikan untuk mereview apakah anak ini nanti berpotensi depresi sehingga berakhir kemungkinan loh ya, karena nggak semua depresi kasusnya nanti berakhir di bunuh diri. Ini kecil sekali case-nya. Bagaimana orang tua menangkap depresi tingkat awal? Tentunya ini bisa menjadi satu pelajaran bagi seluruh orang tua yang menyimak berita yang tadi kita sudah sama-sama saksikan. Kalau Mas Jeremy melihatnya seperti apa? Apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh orang tua untuk mengcapture ada satu percikan depresi yang kemudian memang harus di-treat sedemikian rupa supaya tidak berujung ke kasus bunuh diri gitu ya? Iya, jadi gini, pertanyaannya sederhana, tapi kalau saya sebagai orang tua menjawabnya itu bisa panjang. Karena gini loh, kalau saya melihat, pertama saya memulai satu statement bahwa the most challenging kegiatan apapun di dunia ini adalah menjadi orang tua. Ya, perusahaan dapat duit nggak dapat duit itu semuanya resiko. Tapi pada saat kita masuk dalam suatu tubuh yang ada emosi, di mana itu juga kita mewariskan strength dan weakness-nya kita. Disitulah kemampuan orang tua harus bisa mempunyai kemampuan menganalisa empati terhadap anak tersebut seperti apa. Itu dulu belajarnya. Saya cukup klasik. Jadi bagi saya
saya agak kurang setuju dengan yang namanya maaf quality time, sedikit bertemu akhir tuh happy. Ya pasti akan kalau sedikit bertemu pasti happy karena tidak ada ributnya. Oke? Pasti dong. Tapi pada saat kamu mulai 2 jam, 3 jam kamu melihat ada yang tidak baik dan segala macam, di situ muncul yang namanya gini loh. Keluarga tuh tempat mengukir. Ya, tidak ada yang enak-enaknya doang. Saya selalu kembali lagi masuk ke dalam melihat menganalisa. Nah, jadi waktu kita mulai menganalisa misalnya ada yang mulai tidak baik, di situ kita harus alert. Jadi tetap harus put an effort melihat, mendengar dan segala macam. Waktu itu Mas Jeremy ngapain? Ketika ada satu hal yang menurut Mas Jeremy ini kayaknya nggak baik nih gitu. Apa yang dilakukan waktu gini itu? Loh, remaja itu kehidupan dinamika mereka itu 360 derajat. Ya. Dia bangun pagi dengan segala macam impian, keinginan dan segala macam sebagai seorang remaja. Kalau kita orang dewasa sederhana kok. Bangun pagi yang hobi olahraga, kerja, sosial, buntutnya itu sudah jelas bagaimana endingnya, patternnya. Gitu. Tidak dengan anak muda. Anak muda tuh, aduh, hari ini saya ngapain, besok saya mau merahin rambut, dan segala. Jadi artinya ini hal-hal yang mau kita larang, salah. Kita lepas, dia lepas, salah juga. Tidak kurang bisa tepat. Dilepas begitu juga. Jadi memang konstruksi di mana tempat dia bermain dan segala macam dan teman-teman yang harus kita jaga. Harus kita lihat, harus kita monitor, dan memonitor itu tidak gampang. Kenapa? Karena anak-anak itu impulsif, impulsif liar. Anak ABG itu rata-rata impulsif liar mereka gitu loh. Jadi pengalaman pribadi. Mereka akan cenderung berbohong dan segala macam, dan itu adalah paket-paket yang harus dimasukin kepada orang tua bahwa oke, ini menunya loh. Bahwa jangan marah kalau nanti anak berbohong, jangan marah kalau anak ngelawan, jangan marah kalau itu yang mesti kita masukin dulu ke diri kita. Setelah kita siap, baru mulai chapter 2, chapter 3 dan seterusnya. Ada tindakan-tindakan. Ada satu persiapan yang kemudian juga harus dimiliki oleh orang tua ketika menghadapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan remaja gitu ya, itu ya. Banyak sekali. Banyak sekali ini ya. Kalau persiapannya menurut saya panjang. Kalau gini loh, persiapan tuh harus dikembalikan kepada orang tua. Pertama basic dari orang tua dan anak adalah orang tua mengayomi, melindungi anaknya, memberi rasa kenyamanan segala macam. Anak kalau dikasih rasa kenyamanan dia senang. Pada saat dikasih peraturan dia akan rebel, akan berontak. Itu hal-hal yang harus kita frame. Semana sih berontaknya, dan kalau saya mengutamakan konflik bagi saya kuantifikasikan atau saya frame sebagai development stages. Saya mau dia teriak, atau saya mau dia marah, saya mau dia protes. Di situ saya lihat, oke. Gitu, bagi saya itu penting. Kenapa? Selama dia memberikan semburan emosi itu kepada saya masih masukin itu di koridor sehat. Kalau dia sudah mulai curhat di luar dengan orang lain atau mendapatkan kenyamanan, itu menurut saya yang bahaya. Tapi di lain pihak pun saya sebagai orang tua harus memberikan dia ruang kenyamanan. Gitu loh. Baik. Nah, kalau kita lihat sebenarnya tadi kan Wiki juga mengatakan dan Mas J di awal mungkin stage-nya ketika remaja ini banyak permasalahan itu ya mengemuka begitu. Nah, mengatasi depresi pada anak, mengaitkannya dengan permasalahan yang ada sekarang ini seperti apa sih Mbak Vera? Makanya tadi nggak sederhana ya sampai ke depresi, sebetulnya kompleks. Tadi saya sepakat. Review diri sendiri dulu deh. Sebagai orang tua, jadi sebetulnya case depresi ini juga sebetulnya ada indikasi diturunkan gitu. Jadi ortu-ortu yang mudah depresi di masa mudanya dulu atau menjadi orang tua saja sudah depresi gitu ya, anak-anak berisiko. Dan tentunya depresi pada anak dan orang dewasa itu beda loh. Di orang dewasa mungkin tampilnya dalam bentuk ini kesedihan, gloomy gitu ya, resah, gelisah, tidak punya hasrat untuk melakukan sesuatu gitu ya. Pada anak bisa kebalikan, bisa disruptif. Ini pada anak, nanti pada remaja lain lagi loh. Jadi pada anak, jadi pada bayi ya, depresi belum tentu tampil dalam bentuk anak yang nangis-nangis, belum tentu. Bisa jadi anaknya menjadi sangat pasif ya, dan nggak berespons gitu loh. Itu bayi-bayi depresi. Anak-anak prasekolah lain lagi ya. Istilahnya luka batin, betul. Jadi luka batin ya. Jadi kalau saya gini loh, supaya ini kan panjang nanti ya. Kalau saya begini, pertama saya lihat dulu hobinya anak saya apa sih. Saya balance gitu loh. Kayak anak saya yang cowok, Matthew. Matthew sekolah ya, luar negeri atau apa. Tapi saya tahu dia ada suka hobi yang lain. Misalnya dia senang syuting. Ya, kita bisa lihat monitor dengan perilaku-perilaku dia di Instagram.
ingat loh, anak itu genetiknya dari kita. Jadi kalau kita seperti apa, yang benarnya kita rangsang, yang jeleknya yang ada turun ke dia, mesti kita kurangin. Dan itu memang rumus yang benar kalau menurut saya. Kan saya suka bilang nih, saya lihat, oh oke, ini berarti good side-nya, ini bad side-nya. Good side-nya ya harus kita, gini loh, yang menjawab kamu tadi. Good side-nya adalah pada saat anak itu suka sesuatu harus kita empower. Empowered ya. Ini yang tidak boleh divonis. Ini saya mau mengemukakan kepada seluruh orang tua, institusi. Walaupun kadang nggak sesuai dengan keinginan orang tua ya. Misalnya adalah anaknya ingin bermusik, padahal orang tuanya ingin anaknya jadi PNS gitu. Saya tidak pernah didesain sama orang tua jadi aktor. Dulu Bapak berpanjangan tangan ya. Enggak, maksudnya nggak pernah didesain. Saya pun nggak tahu gitu loh. Artinya kita eksplorasi ya keinginan anak dulu, baru kita menyaringnya begitu ya Mas ya. Kita lanjutkan setelah jeda perbincangan kita kali ini. Kami akan kembali sesaat lagi.